Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Merasakan Kehadiran Tuhan. Tentu kita semua setuju kalau saya berkata Allah itu hidup. Dan kalau Allah hidup, Dia pasti bisa menyatakan kehadirannya. Dan kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepadanya pasti juga bisa merasakan kehadirannya sekalipun Dia adalah Roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu bisa hadir di mana saja dan kapan saja, bahkan hadir di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Mazmur 139 ayat 7-8. Saudara, kehadirannya pun tidak pasif, tetapi ada sesuatu yang dikerjakan. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Itu artinya Dia hadir dalam setiap keadaan. Kata bekerja dalam ayat tadi bukan sekedar campur tangan untuk mendatangkan kebaikan, tetapi juga sebagai guru yang mendidik kita melalui setiap pengalaman hidup. Jadi adalah salah kalau ada orang Kristen yang berpikir Allah hadir hanya di gereja atau dalam persekutuan-persekutuan tertentu. Saya katakan demikian sebab ada orang Kristen yang merasa hadirat Allah itu hanya ketika ada pujian dan penyembahan di gereja. Padahal Allah kan bisa hadir dimanapun kita berada selama 24 jam. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus bisa ada di hadiratnya, ada di hadapannya. Dengan kata lain, kita harus bisa merasakan kehadirannya. Ada juga yang berpikir, kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Lalu, kalau sudah mengalami mujizat, merasa percayanya lebih benar dari orang lain, dan merasa sudah menemukan Tuhan. Apa benar begitu? Tentu tidak, saudara. Menemukan dan memiliki Tuhan itu tidak selalu ditandai dengan pengalaman spektakuler semacam mujizat begitu. Kalau hanya untuk menunjukkan keajaiban Tuhan, agama lain juga sama. Mereka juga mempromosikan bahwa Allahnya yang paling benar dan berkuasa. Memang ada juga banyak kesaksian mengenai orang yang bertemu dengan Tuhan, bahkan bisa bercakap-cakap secara intensif. Pertanyaannya, benarkah mereka berdialog dengan Tuhan? Dalam hal ini, orang percaya yang dewasa, yang memiliki kecerdasan roh, akan bisa mengenalinya, saudara. Tetapi, bagaimana akhirnya dapat dibedakan? Apakah
pengalaman itu benar dari Tuhan atau karangannya sendiri atau dibuat-buat. Nah, ini sebenarnya mudah untuk dikenali. Ini dapat diukur dari apakah kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang menuntun orang itu dan orang yang mendengarkan kesaksiannya kepada kesempurnaan Kristus. Dengan kata lain bisa dilihat dari buahnya. Kalau tidak, berarti pengalaman itu tidak benar, saudara. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan seseorang bukan untuk membesarkan atau memuliakan orang tersebut. Ini harus kita ketahui, saudara. Tuhan bukanlah Tuhan yang suka show agar melalui penampakan atau pertunjukan mujizatnya nama Tuhan disanjung tinggi. Penyanjungan terhadap kuasa Allah pun akan tidak ada artinya jika dibanding dengan maksud kehadiran Tuhan dalam kehidupan umatnya, yaitu untuk mengarahkan, untuk menjuruskan umatnya menjadi sempurna seperti Allah sendiri atau serupa Yesus. Semua pengalaman hidup dengan Tuhan yang tidak mengubah seseorang menjadi seperti Allah sendiri, yang tidak mengubah karakternya menjadi serupa dengan Yesus, patut diragukan kebenarannya. Dengan demikian, saudara, kita tidak perlu kecil hati atau minder kalau tidak mengalami kalau tidak memiliki pengalaman spektakuler dengan Tuhan atau tidak pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Sebab yang penting justru bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam keseharian hidup kita, yang mana menuntun kita kepada kesucian hidup atau kesempurnaan. Inilah yang harus kita latih dan perjuangkan sebagai orang percaya. Sebab apa? Sebab ketika kita tidak merasakan kehadirannya setiap hari, itu sama artinya kita belum menemukan Tuhan, belum memiliki Tuhan. Dan itu juga berarti kita belum beroleh keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.